Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perilaku tercela, hub ad-dunya. Nah, tapi kan hub ad-dunya itu banyak, tapi di sini pertemuan pertama kita akan membahas tentang hasad. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu hub ad-dunya itu apa. Hub ad-dunya adalah sikap terlalu mencintai dunia sehingga melupakan kewajiban kepada Allah dan kehidupan akhirat. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian terlalu mencintai dunia, lupa dengan akhirat, contohnya kalian hidup terlalu senang di dunia tapi lupa akan sholat, lupa untuk beramal. Nah, jadi kalian tidak memiliki bekal di akhirat nanti, seperti itu. Nah, ciri-cirinya tuh kayak gimana sih, Bu? Nah, ciri-cirinya terlalu mengejar harta, terus lalai beribadah, bersifat tamak dan serakah, lalu menghalalkan segala cara demi keuntungan. Nah, maka dari itu kita tidak boleh terlalu mencintai harta kita. Nah, kenapa sih nggak boleh terlalu mencintai harta kita? Karena harta tidak dibawa Mati. meninggal, seperti itu. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya yang pertama, hati menjadi keras, jauh dari Allah, sulit bersyukur, dan menimbulkan sifat sombong. Nah, kalau misalkan kalian sudah banyak harta, terus tidak berbagi atau tidak sedekah, kalian jatuhnya jauh dari Allah karena kalian tidak merasa bersyukur, akan terus merasa kekurangan. Kenapa ada koruptor? Karena dia itu tidak merasa bersyukur dan tidak merasa cukup. Makanya dia mencari terus-terusan harta sampai dia itu merasa cukup. Seperti itu. Terus ada cara menghindarinya. Menghindarinya dengan cara mendahulukan ibadah daripada urusan dunia. Jadi dalam kesibukan apapun kalian harus utamakan sholat dan ibadah. Yang kedua ada bersyukur atas nikmat Allah. Rezeki itu tidak serta-merta tidak terus-menerus tentang uang, tapi juga tentang kesehatan, tentang keberkahan, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada hidup sederhana, tidak berlebihan. Kalian dengan bisa makan dengan seadanya pun, yang penting kalian kenyang, itu sudah lebih dari cukup. Yang selanjutnya ada mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Nah, karena kita akan kekal di akhirat, seperti itu. Nah, jadi hikmahnya kalau misalkan kita menghindari sikap tercela bukan dunia, hati menjadi tenang, terus lebih bersyukur dan mendapat ridho dari Allah. Terus tadi Ibu bilang kalau misalkan kita akan belajar tentang sifat hasad. Nah, apa sih sifat hasad itu? Hasad adalah sikap iri hati terhadap nikmat orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang darinya. Jadi kami itu merasa iri dengki kepada seseorang yang misalkan contoh di kelas ada yang juara 1, terus kalian iri, kok dia bisa juara 1. Nah, maka dari itu kalian itu harus termotivasi terhadap seseorang yang juara itu tadi. Kalian harus termotivasi untuk belajar, untuk bisa lebih mencari tahu apa sih kok dia bisa seperti itu. Nah, seperti itu, bukan malah kita menghilangkan kenikmatan yang tadi itu. Terus kenapa sih kok bisa jadi hasad? Nah, yang pertama ada kurang bersyukur, terus ada persaingan yang tidak sehat, terus ada merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, seperti itu. Nah, dampaknya hati tidak tenang karena kita terus-terusan dikejar-kejar dengan rasa ketidakpuasan tadi. Aku harus lebih dari dia, aku harus lebih dari dia. Maka dari itu hati tidak tenang. Nah, terus ada memutuskan tali persaudaraan karena itu teman kita yang tadi kita iri, kita malah gak mau berteman sama dia, seperti itu. Terus menimbulkan kebencian dan permusuhan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Nah, cara menghindarinya gimana sih? Cara menghindarinya bersyukur atas nikmat yang dimiliki, seperti itu. Kalau misalnya kita merasa kurang, aku pengen juara 1, berarti kalian harus lebih banyak belajar lagi. Terus berdoa agar Allah menambah rezeki dan kebaikan untuk semuanya. Terus hikmahnya hati menjadi damai, persaudaraan semakin erat.
kita tidak bermusuhan, kita berteman dengan semuanya menjadi lebih enak seperti